Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Sabrina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura dari Prodi Antropologi Sosial kelas B dengan NIM E1121231081. Hari ini saya ingin membuat tugas UAS berupa video dengan makul Sejarah Keberagaman Kebudayaan Indonesia. Dosen pengampunya itu adalah Mbak Dwi Surti Junida, Sos MSI, dan Pak Pabali Musa. Materi saya tentang kebudayaan Indonesia zaman sejarah. Perkembangan kebudayaan Indonesia selama zaman sejarah. Berikut adalah perkembangannya dari masa ke masa. Yang pertama itu ada zaman kuno. Periode ini mencakup peristiwa sejak masa kerajaan tertua hingga abad ke-14, yang dicirikan dengan berkembangnya kebudayaan Hindu dan Buddha. Yang kedua ada zaman Indonesia baru. Periode ini membahas peristiwa dari abad ke-15, mulai dari perkembangan budaya Islam hingga abad ke-18. Dan yang terakhir ada zaman modern. Sejak deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami perkembangan kebudayaan yang signifikan. Selanjutnya ada periode-periode penting dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada zaman prasejarah awal. Zaman ini ditandai oleh kehidupan manusia yang belum hidup menetap dan belum berkelompok dengan suatu sistem organisasi yang tetap. Selanjutnya ada zaman prasejarah akhir. Zaman ini terdiri dari dua babakan, yaitu apa yang disebut dengan Neolitik dan perunggu besi. Selanjutnya zaman Hindu-Buddha. Zaman ini memperlihatkan lonjakan data berkenaan dengan seni pertunjukan titik. Hal ini lebih-lebih didukung oleh terdapatnya sumber-sumber tertulis. Selanjutnya ada zaman Islam. Zaman ini memperlihatkan suatu masukan tersendiri dalam perkembangan seni pertunjukan di Indonesia, khususnya dalam seni musik dengan ciri khas berupa permainan rabana. Selanjutnya ada zaman kolonial. Kolonialisme di Indonesia terjadi karena kedatangan orang-orang Eropa, khususnya Belanda untuk masa singkat Inggris yang demi tujuan-tujuan ekonominya. Selanjutnya zaman kemerdekaan sebagai Republik Indonesia. Zaman Indonesia Merdeka ini memperlihatkan kekhasan dalam perkembangan seni, termasuk seni pertunjukan. Di satu sisi, bentuk-bentuk baru yang hukumnya diambil alih dari kebudayaan Eropa. Selanjutnya ada zaman RIS dan demokrasi liberal. Pada masa Republik Indonesia Serikat atau yang kita sebut dengan RIS dan demokrasi liberal ditandai munculnya pemerintahan Uni Indonesia Belanda dan masa penerapan sistem parlemen di Indonesia. Periode ini dimulai pada tahun 1949 sampai 1959. Selanjutnya ada zaman demokrasi terpimpin. Zaman demokrasi terpimpin berisi kajian mengenai demokrasi itu sendiri, serta keruntuhan rezim Orde Lama. Era ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1966. Selanjutnya adalah zaman Orde Baru. Sesuai dengan namanya, periode ini berisi tentang Orde Baru hingga awal reformasi pada tahun 1966 sampai 1988. Yang terakhir ada zaman reformasi. Zaman reformasi kala itu berhasil menjatuhkan pemerintahan Orde Baru dan melahirkan gerakan reformasi yang menjadi tatanan ketatanegaraan baru di Indonesia. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan pada masa sejarah. Yang pertama ada faktor geografis. Indonesia terdiri dari ribuan pulau dengan iklim, topografi, dan flora yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki kekayaan budaya yang unik. Selanjutnya faktor sejarah. Sejarah Indonesia yang panjang dan kompleks menghasilkan pencampuran budaya yang kaya. Selanjutnya faktor etnis. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak suku bangsa atau etnis. Setiap suku bangsa memiliki kebudayaan sendiri seperti bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang berbeda. Selanjutnya faktor agama. Di Indonesia terdapat beragam agama yang dianut seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki nilai, norma, moral, dan aturan yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang terakhir ada faktor interaksi budaya. Indonesia merupakan tempat pertemuan berbagai budaya dari luar maupun dalam negeri. Selanjutnya ada interaksi antar budaya mempengaruhi perkembangan kebudayaan Indonesia. Yang pertama ada akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang terjadi ketika suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa
mengakibatkan hilangnya kebudayaan lokal itu sendiri. Selanjutnya ada difusi budaya. Difusi budaya adalah proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Yang terakhir ada asimilasi. Asimilasi adalah proses di mana suatu kelompok budaya kecil diserap oleh kelompok budaya yang lebih besar. Hubungan mata kuliah dengan video yang saya buat ini adalah saya belajar memahami kebudayaan Indonesia bukan hanya memperluas wawasan dalam melihat proses pembentukan budaya kita yang sangat banyak ini, namun juga memperluas pemahaman terhadap multi agama dan kepercayaan yang dianut masing-masing masyarakat. Dan melalui pembelajaran akan tumbuh pemahaman tentang keanekaragaman tersebut dari perspektif bangsa Indonesia.